Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jerival Rataresa, NIM 19033031 dari Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi dan keterkaitannya terhadap teknologi dan bencana. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang gelombang bunyi. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih, apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Apa sih itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Sedangkan gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, gelombang mekanik ini terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang bergerak osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang dengan perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah propagasi gelombang. Nah, selanjutnya yaitu bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustis melalui media transmisi seperti gas, cairan, dan padat. Jadi, dapat kita simpulkan gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya ini terbagi menjadi tiga, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kecil 20.000 Hz. Biasanya bunyi ini dapat didengar oleh gajah, jangkrik, hiu, dan laba-laba. Selain itu, bunyi infrasonik ini juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Nah, yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di kisaran 20-20.000 Hz. Bunyi ini biasanya didengar oleh manusia. Nah, lanjut yang ketiga yaitu ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi besar dari 20.000 Hz. Bunyi ini biasa didengar oleh anjing dan lumba-lumba. Selain itu, bunyi ini juga dimanfaatkan untuk USG dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak sumber bunyi dengan pendengar yang dibagi dengan kebutuhan waktu gelombang bunyi agar bisa sampai ke pendengarnya. Yang kedua yaitu pemantulan, pembiasan, dan difraksi. Pemantulan adalah bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras dibandingkan bunyi pada ruangan terbuka. Hal ini dikarenakan adanya pemantulan. Pemantulan merupakan keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Nah, yang kedua yaitu pembiasan. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Nah, itulah yang disebut dengan pembiasan. Nah, selanjutnya itu difraksi. Difraksi adalah pelanturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya setara dengan panjang gelombangnya. Contohnya, ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Yang ketiga yaitu interferensi. Interferensi adalah
Perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif ini adalah keadaan saat kedua gelombang yang berinterferensi sefase sehingga saling memperkuat. Sebaliknya, interferensi destruktif terjadi ketika gelombang yang berinterferensi pada fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. Akhir yaitu pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi yang lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi ini merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah. Baiklah, kita masuk kepada materi kita kedua, yaitu gelombang bunyi yang berkaitan dengan teknologi. Gelombang bunyi yang berkaitan dalam teknologi ini yang pertama yaitu teknologi sonar. Teknologi sonar ini dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Pada perangkat kamera, teknologi sonar berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Nah, pada kendaraan mobil, teknologi sonar ini dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar mobil. Nah, pada pengukuran kedalaman laut, teknologi sonar untuk mengukur kedalaman laut dengan diletakkannya di bawah kapal. Seperti pada gambar kita, teman-teman semua bisa melihat dari gambar di sini ada air, kapal, transducer, detektor, gelombang ultrasonik, pantulan gelombang ultrasonik, dan dasar laut. Nah, prinsip kerja dari sonar adalah berdasarkan pemantulan gelombang ultrasonik. Sonar memiliki dua bagian alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut dengan transmitter atau disebut juga dengan emitter, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul seperti gema yang disebut dengan sensor. Gelombang ultrasonik ini dipancarkan oleh transmitter, yaitu pemancar yang diarahkan ke sasaran, kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima atau receiver dengan mengukur waktu yang diperlukan dan dari gelombang yang dipancarkan sampai gelombang yang diterima kembali, maka dapat ditentukan nilai jarak atau kedalaman laut. Nah, yang kedua yaitu ultrasonografi. Ultrasonografi adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. Nah, USG ini digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG memiliki 3 bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Prinsip kerja dari ultrasonografi yaitu menggunakan konsep pemantulan bunyi, yaitu transducer ditempatkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Di dalam transducer ini terdapat kristal yang dapat digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan. Nah, gelombang yang diterima ini masih dalam bentuk gelombang pantulan, setelah itu diubah ke dalam bentuk gelombang elektronik dan kemudian masuk ke mesin USG. Nah, data elektronik tersebut diubah menjadi data gambar yang ingin ditampilkan oleh monitor. Nah, yang ketiga yaitu ekokardiogram. Ekokardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Baiklah, kita masuk kepada materi ketiga, yaitu gelombang bunyi yang berkaitan dengan bencana. Pertama, petir. Saat udara panas mengembang, tekanan turun, kemudian udara itu mendingin dan berkontraksi. Hasilnya adalah gelombang kejut dengan ledakan suara yang keras dan menggelegar yang dikirim ke segala arah. Karena sifat listrik mengikuti rute terpendek,
sebagian besar dari sembarangan petir mendekati garis vertikal, sehingga gelombang kejut yang lebih dekat ke tanah mencapai telinga manusia terlebih dahulu, kemudian diikuti benturan gelombang kejut dari tempat yang lebih tinggi. Petir vertikal sering terdengar dalam suatu gemuruh panjang, namun jika sembaran petir bercabang, suaranya berubah. Yang kedua yaitu tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 90.000 km per jam. Sebelum terjadinya tsunami, biasanya akan terdengar suara gemuruh yang sangat besar di bawah laut yang diakibatkan oleh pergeseran kerak bumi di bawah laut, sehingga menyebabkan beberapa hewan atau makhluk-makhluk laut menjadi mati. Nah, salah satu cara untuk menembakkan gelombang akustik pada tsunami bisa mengurangi ukuran dan energi gelombangnya yang mematikan saat tsunami berada jauh di laut. Nah, gelombang gravitasi akustis ini adalah gelombang suara di laut dalam yang dapat membentang hingga puluhan atau ratusan kilometer dan bergerak dengan kecepatan suara 1.500 meter per detik dan frekuensi rendah 0,1 sampai 100 Hz. Nah, selanjutnya itu gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Gunung Merapi akan memerlukan suara yang sangat besar dan bergemuruh karena adanya tekanan larva di dalam perut bumi, sehingga mengakibatkan sakit telinga pada manusia atau hewan-hewan dan makhluk lainnya karena oleh suara gemuruh yang sangat kuat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.